depresi merupakan hal yang marak di zaman sekarang. Depresi juga masalah yang serius di beberapa negara, terutama negara Indonesia. Ada artikel jurnal yang berjudul Peran belas kasih terhadap depresi pada remaja yang dimediasi oleh regulasi emosi. Hal ini berisikan tentang bagaimana dan apa solusi yang didapat dari permasalahan remaja yang biasanya bergejolak akan emosi, konflik, dan juga stres yang biasanya akan memunculkan gejala depresi. Jika depresi tidak dapat teratasi dengan baik, maka akan menimbulkan risiko untuk keinginan bunuh diri atau perilaku bunuh diri. Self-compassion adalah suatu sikap penuh kasih terhadap diri sendiri ketika kita menghadapi suatu kegagalan atau suatu kondisi di mana kita merasakan sebuah penderitaan. Self-compassion digunakan remaja untuk beradaptasi serta ketika menghadapi suatu masalah atau menyelesaikan suatu masalah. Berbeda dengan regulasi emosi adalah suatu proses di mana kita mengekspresikan, mengelola, serta memecahkan suatu emosi untuk mencapai suatu keseimbangan emosi. Regulasi emosi ini digunakan sebagai mekanisme perubahan antara gejala depresi dengan self-compassion. Ketika seorang remaja memiliki self-compassion yang baik, maka mereka akan memperlakukan diri mereka dengan positif, dengan menyadari dan menerima emosi yang negatif. Nah, emosi negatif ini dapat berkurang dan membawa pengertian dan pandangan yang lebih positif. Nah, ini dapat terjadi karena adanya mediator regulasi emosi dan pengulangan kognitif di antara self-compassion dengan gejala depresi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang mendalam, menggunakan teknik analisis mediasi proses dari Hayes, serta menggunakan skala yang memiliki koefisien reliabilitas yang tinggi, seperti cognitive reappraisal dengan Convex alpha sebesar 0,863. Namun sangat disayangkan dalam penelitian ini hanya fokus pada faktor internal dan psikologis. Sedangkan faktor eksternal seperti budaya, status sosioekonomi, dan kejadian yang penuh tekanan pada remaja tidak terlalu disorot. Serta perbedaan gender yang tidak signifikan pada beberapa gejala depresi berdasarkan jenis kelamin, seperti disforia dan rasa bersalah. Gejala lain seperti hilangnya nafsu makan, minat, kurangnya konsentrasi, insomnia, hingga keinginan untuk bunuh diri. Jadi, dari artikel ini kita tuh dapat memahami seberapa pentingnya sih self-compassion dan regulasi emosi yang adaptif sebagai faktor yang protektif untuk menghadapi depresi yang akan datang sewaktu-waktu. Lalu juga dapat sebagai pedoman untuk mencegah depresi pada remaja dan juga menumbuhkan kesejahteraan mental pada kita. Lalu juga dengan memahami artikel ini, kita itu juga dapat lebih memperhatikan kondisi kesehatan mental kita dan juga dapat kita itu lebih menumbuhkan self-compassion untuk pertahanan pada diri kita. Jadi aku kameramen mereka. Jadi lupa. Depresi berubah.